Jadi ibu produsen, ibu punya kebun sawit juga? Tidak. Ibu hanya produsen minyak goreng dan distributor D1. Ya. Nah, ibu kan beli minyak goreng kan, CPO 15.000 per kilo ya? Kalau yang skema DMO, saya beli harga 9.300 per kilo. 10.300 all in. Iya, all in. Jadi gini Bu, harga all in itu 10.300 per liter. Dengan harapannya harganya bisa digeser dari 20.000 ke 14.000. Kan itu tujuan Permendak nomor 6 tahun 2022. Nah, seharusnya kan ibu bisa melakukan itu Bu. Kenapa ibu bilang nggak bisa tadi Bu? Coba biar kita interaktif Bu. Kan harga ibu udah beli all-in-nya 10.300. Jadi kenapa ibu nggak bisa jual 14.000 Bu? Bisa Pak, saya bilang bisa Pak. Bisa, tapi barangnya kenapa nggak ada ya Bu? Ada Pak, tadi saya sudah coba. Enggak, faktanya waktu Permendak nomor 20, nomor 6 2022 itu, barangnya nggak ada Bu. Setelah pemerintah bikin ratas, menyatakan bahwa kembali ke harga pasar, simsalabim, cus, besok datang semua tuh barang. Nah, supaya ibu tahu nih, kita kan di DPR kan mendengarkan aspirasi masyarakat ibu. Jadi waktu sebelum ratas itu ada, ya barang tuh langka di mana-mana Bu. Ya, barang itu langka di mana-mana, nggak ada tuh barang. Tapi tiba-tiba simsalabim, waktu itu hari apa ya? Waktu itu Mendak nggak datang tuh hari apa? Selasa atau apa tuh Pak? Lupa saya itu. Tiba-tiba hari Selasa minggu lalu, ya, Selasa minggu lalu. Tiba-tiba Bu, sehari setelah itu ramai itu barang. Nah, jadi pas hari Kamis kami rapat dengan Mendak, rapat kerja dengan Mendak Kamis minggu lalu. Persis hari ini nih Bu. Ini hari Kamis ini kami rapat dengan Mendak Bu. Saya gebrak-gebrak meja waktu itu rapat sama Mendak supaya ibu tahu waktu itu. Saya bilang, Pak Menteri tahu nggak? Ya, kita rapat sekarang, orang di luar bilang apa? Barangnya ada. Bayangin dalam satu hari Bu, 1 kali 24 jam barang langka itu tiba-tiba ada. Kan hebat Bu. Sulap bukan sihir, barang itu langka. Setelah pemerintah bikin keputusan kembali ke harga pasar, ya barang itu ada. Di satu sisi dibilang nggak ada penimbunan. Nah, dulu saya mau nanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak ini, barang itu kemana dulu ibu simpan dulu? Di mana barang itu hilang? Kok tiba-tiba bapak distributor besar kan? Di satu semua kan? Nah, saya mau nanya nih Pak, gimana barang itu lenyap dulu? Ya, waktu DMO DPO itu masih ada, tiba-tiba keputusan ratas itu keluar, ya, Rakortas, Taratas, apalah nama bos? Ratas. Nah, itu keluar tiba-tiba 1 kali 24 jam barang itu ada. Berarti kan nggak nunggu produksi lagi. Jadi barang itu udah di gudang kan Bu? Nah, coba Bu, coba jawab Bu. Atau siapa yang bisa jawab? Nggak, ini penting Pak, saya pengen tahu Pak. Jadi saya ingin menambahkan betapa dramatisnya Pak Andre tadi. Pak Andre tadi kan belum datang. Yang dramatis lagi, pada waktu HET itu diterapkan, menurut bapak-bapak ibu-ibu ini, barang produksinya itu keluar lebih besar dibandingkan pada waktu HET dicabut. Jadi pada waktu HET itu yang di lapangan langka itu, dari data ini, itu yang keluar itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada waktu HET dicabut. Ya, itu yang data Pak Lutfi juga. Pak Lutfi menyampaikan ke kami, Bu, di sini. Pak Sarmuji mungkin saya tambahin dikit, Pak. Pak Lutfi menyampaikan dari tanggal 1 Februari itu sampai tanggal 28 Februari, waktu itu hampir 1 bulan DMO DPO itu dilaksanakan, Bu. Kan konsumsi kita tuh hanya 327 juta liter sebulan. Pemerintah tuh sudah mengguyur dari DMO dan DPO itu hampir 550 juta liter. Tapi barang tuh lenyap Bu. Terus terang kan itu ya. Kalau data Ibu sama Pak Sarmuji bilang itu Pak. Jadi Mendak itu sudah menyampaikan ke kami ya, betul ya Pak Selendra, bahwa di Pak Selendra itu duduk di meja menteri itu Pak. Nah,
waktu itu Pak Mendak menyampaikan bahwa waktu DMO, DPO ini berjalan, Bu, pemerintah tuh sudah menggelontorkan 550 juta liter. Lebih tinggi dari kebutuhan rata-rata nasional. Bahkan diasumsikan di Sumatera Utara tuh bisa 40 juta, satu orang tuh bisa 2 liter. 50 juta. 50 juta ya Pak, waktu itu asumsinya. Ya. Tapi barang tuh langka. Jadi ya, ada tuh barang tuh, tahu Bu, Pak Oke sama Pak Menteri datang ke Medan, simsalabim barang ada. Pulang tuh Pak Menteri sama Pak Oke, 3 jam kemudian simsalabim barang tuh hilang. Nah, ke Padang, ke kampung saya juga begitu juga. Pak Menteri datang, ya, sama Pak Wali Kota, saya dilaporin, Pak Wali cerita sama saya, barang tuh ada bro, katanya. Tapi Pak Menteri pulang sama Pak Oke, sip, sekejap hilang. Nah, apa penyebabnya Bu? Bisa nggak dikasih tahu kami Bu? Berarti kan dugaan mafia tuh ada, ya? Dugaan mafia tuh ada, karena barang 550 juta liter ya Pak Oke, betul ya Pak Oke? Bapak gelontorin ya? Izin menambahkan Pak Andre. Apa Pak? Ya silakan Pak. Izin menambahkan. Pimpinan mohon izin menambahkan. Ya, kepimpinan. Ya, silakan Pak. Ya. Izin. Jadi dalam sistem aplikasi kami di Kementerian Perdagangan itu lengkap. Itu bisa dikonfirmasi ke Bu Fenika ataupun ke masa depan cerah Pak Hasim. Intinya setiap produsen, setiap distributor D1 dan ke-2 itu melengkapi dengan dokumen lengkap, di-upload. Ada faktur pajak, ada apa. Sehingga konfirmasi kami terhadap terdistribusinya 500 juta liter itu didukung dengan dokumen-dokumen sampai faktur pajak, Pak. Termasuk surat jalan nggak? Termasuk surat jalan, ya. Ada nggak surat jalannya? Takutnya dokumen PO-nya aja, DO-nya keluar Pak, surat jalannya nggak, kan bisa juga. Ya, itu konfirmasi kami bahwa itu ada kelengkapan. Sehingga tadi kenapa Pak Menteri beranggapan ini ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Nggak bisa saja kan DO keluar, DO-nya keluar, PO-nya keluar, tapi barangnya nggak bergerak. Kan bisa juga Betul. tuh, pimpinan, Ya. Pak Dirjen, ini bisa juga Bapak kena tipu Pak. Ya, Betul. bisa juga Ya, Pak dari Dirjen, administrasi. Kementerian Perdagangan bisa kena pasal 378 juga, bisa juga dari distributor atau dari pengusaha minyak goreng. Ya, pimpinan, ini bisa kena pasal 378 aja, bisa juga Bapak dibilang lengkap, barangnya nggak gerak Pak, barangnya dibilang udah dikirim, ternyata di gudang. Karena, mohon maaf Pak Dirjen, karena 1 kali 24 jam,